Ya, peningkatan konfirmasi positif COVID-19 di DKI Jakarta tidak menunjukkan tanda penurunan. Dalam satu pekan terakhir, setidaknya terdapat klaster baru, yaitu klaster perkantoran yang memberikan kontribusi cukup banyak untuk wilayah DKI Jakarta. Tidak hanya perkantoran milik swasta, ada gedung milik pemerintah hingga media yang tidak luput dari kasus COVID-19. Lalu seperti apa seharusnya kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi hal ini? Apakah diperlukan adanya aturan tegas di lapangan guna menekan laju konfirmasi positif COVID-19 khususnya di perkantoran? Intinya adalah kita membahas soal bagaimana mewaspadai semakin bertambah banyaknya klaster perkantoran mengingat saat ini aktivitas perekonomian sudah mulai kembali normal memasuki masa PSBB transisi. Kita bahas malam hari ini sudah ada 3 narasumber yang bergabung lewat sambungan Zoom di luar studio. Ada Ibu Widya Stuti, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Selamat malam Bu Widya, apa kabar? Selamat malam, Pak Renhat. Baik, dan ada Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik dari UI. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam, tapi saya bukan dari UI, Mas. Oke. Saya hanya ngajar kadang-kadang. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus untuk koreksinya. Dan ada Bang Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta. Bang Sarman, selamat malam. Selamat malam, Mas Renhat. Baik, Bapak Ibu, kita hari ini membahas soal klaster perkantoran yang menghantui masyarakat DKI Jakarta. Pekan ini, sepekan terakhir kita mulai dihebohkan, dikagetkan ya dengan informasi bahwa ada COVID-19 positif di kantor A, B, C, D, baik di swasta dan juga di kantor pemerintahan. Saya akan ke Ibu Widya Stuti terlebih dahulu. Ibu Widya, dari hasil monitoring Dinkes DKI Jakarta, Bu, terhadap perkantoran di ibu kota seperti apa pasca munculnya klaster-klaster perkantoran ini? Perkembangannya bagaimana, Bu? Ya, kami memantau tentunya bukannya di perkantoran, Oke. semua aspek kita lihat, kita pantau semua tatanan, di mana pertama kali itu masuk adalah berdasarkan hasil laporan lab. Ada 47 laboratorium di DKI Jakarta yang pasti melaporkan ke kami seandainya ada kasus positif dari manapun asalnya termasuk perkantoran. Jadi memang dari awal kita sudah mewaspadai semuanya termasuk perkantoran. Saat ini memang terlaporkan dalam pemantauan kami ada 59 klaster perkantoran yang menjadi perhatian kita. Tentu ini jauh di bawah klaster yang di pemukiman karena kami mengidentifikasi ada 280 lebih di pemukiman, 59 di perkantoran, 11 pasar, dan ada 6 di tempat ibadah. Ini total akumulasi ya dari mulai Maret sampai dengan Juli. Oke, jadi ada 59 klaster perkantoran ya, Ibu Kepala Dinas? Ya. Oke. Ya, betul. Nah, 59 klaster perkantoran setelah kemudian diketahui ada sebanyak ini jumlahnya, apa kemudian yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta atau paling tidak yang menjadi tugas dari Dinkes DKI Jakarta, Bu Widya? Ada Pergub 51 tentang PSBB masa transisi, di mana kan di situ juga ada rambu-rambu pada saat mulai ada transisi. Itu artinya PSBB belum selesai. Tetap protokol kesehatan harus tetap ketat, di mana kalau sudah mulai bekerja beberapa sektor yang sudah dibuka, itu tetap harus maksimal 50%. Ya, kemudian dengan protokol kesehatan juga ada panduan protokol kesehatan di perkantoran dan kita ada tim pengawas yang melibatkan 5.000 ASN DKI Jakarta yang diterjunkan untuk memantau. Awalnya memang waktu itu diterjunkan di tempat-tempat pemukiman di pasar. Saat ini kita bergerak pengawasan itu juga tentunya di perkantoran. Tentu tidak cukup kalau hanya pengawasan dari tim kita. Kita berharap partisipasi setiap elemen masyarakat untuk menjadi pemantau bagi lokasinya masing-masing atau institusinya masing-masing. Dari 59 klaster perkantoran ini, Ibu Widya, berapa banyak kemudian, ini mungkin rata-rata kantor swasta berarti ya, Bu? Campur. Oke. Ya, jadi ada kementerian, lembaga, BUMN, OPD kita, kemudian perkantoran swasta. Jumlahnya ada informasi Bu Widya soal jumlah berapa kemudian yang dari 59 klaster perkantoran ini, jumlah positifnya? Sekitar 357. Oke, 357 sampai dengan hari ini berarti ya? Ya, kami sudah melakukan beberapa investigasi atau kita bilang tracing kontak terhadap kasus-kasus tadi. Kemudian berbagai sumber positif itu bukan hanya karena semata-mata protokol kesehatan yang tidak terlaksana dengan baik, tapi juga
risiko tertular bukan hanya di dalam kantor, tapi juga pada saat beraktivitas di luar kantor. Artinya seseorang itu bisa positif pada saat berada mungkin di dalam kantor yang mungkin protokolnya belum kuat, atau pada saat beraktivitas sosial di luar kantor, pada di lingkungan rumah, ataupun aktivitas sosial yang lain. Tapi dari angka ini, dari fakta kluster perkantoran ini, apakah kemudian juga bisa disimpulkan Ibu Widya Stuti bahwa memang banyak juga artinya kantor-kantor yang tidak patuh menjalankan protokol kesehatan sehingga menjadi salah satu pemicu mulai bertambahnya atau mulai adanya kasus-kasus di perkantoran ini? Ya, kalau hubungan langsung saya belum bisa mengatakan secara pasti, tetapi tentunya tadi saya sampaikan bahwa kita tetap menghimbau, memastikan tanggung jawab untuk tatanan itu menjadi tanggung jawab bersama. Jadi kita himbau bahwa setiap penanggung jawab kantor tentunya harus memastikan jangan sampai tempatnya menjadi sumber penularan. Tentu pemantauan terus-menerus harus dilakukan bersama. Memang ada beberapa faktor ya. Tadi pertama adalah bagaimana protokol itu dilakukan dengan tepat. Kemudian pada saat individu atau tim yang dari kantor tadi melakukan aktivitas di luar kantor, tentu juga menjadi perhatian. Dan yang menarik adalah pada saat melakukan aktivitas di dalam kantor, kadang-kadang sudah benar. Tetapi kami melihat ada beberapa sudah kita pantau, pada saat istirahat makan siang, kemudian makan bersama, pada saat masker dibuka, interaksi itu bisa terjadi. Atau bisa juga masuk melalui, mohon maaf, di kantor itu kan tentunya banyak variasi staff. Ada mulai staff sampai kemudian tim pendukung, mulai dari OB, satpam, dan sebagainya. Kita belum bisa memastikan siapa pertama sebagai sumber penular. Karena di dalam kantor interaksinya sangat luas. Pada saat tim kantor itu sebagai pegawai kantor, dan pada saat tim kantor itu sebagai tim yang beraktivitas sosial di luar kantor. Iya. Baik. Jadi transmisi bisa terjadi karena dari luar kemudian membawa ke dalam atau kemudian terjadi transmisi di dalam perkantoran itu sendiri. Oke, dari dalam membawa keluar. Kami memang menghimbau semua perkantoran, kami dua arah ya. Satu sisi kami mengambil data dari data laboratorium yang positif, tetapi secara aktif kami minta semua perkantoran melaporkan ke Dinkes. Karena yang kita pentingkan bukan hanya kluster di dalam kantor saja, tetapi pada saat tim kantor tadi atau staf kantor tadi pulang beraktivitas di rumah, itu yang tentu juga menjadi perhatian. Karena bukan hanya melokalisir untuk kantor, tapi juga bagaimana pada saat di luar kantor itu menjadi tugas kami untuk melakukan tracing terhadap warga kantor yang positif tadi. Oke, baik. Memang ada beberapa kantor yang sudah sangat bagus melakukan lokalisir setempat. Artinya melakukan mini lockdown di kantor itu, tetapi itu belum cukup. Karena yang positif tadi kan beraktivitas di luar. Dan itu menjadi tanggung jawab kita untuk kita lakukan tracing. Oke, nanti kita bahas Ibu Widya soal lokalisir setempat tadi lebih detail lagi seperti apa. Tapi sebelum ke situ saya akan ke Pak Agus dulu, sebelum nanti saya akan ke Bang Sarman. Pak Agus, menarik tadi pemaparan dari Ibu Widya, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta ya. Ada 59 kantor perkantoran yang sudah positif, ada swasta dan juga ada pemerintahan. Dari fakta ini Pak Agus seperti apa Anda melihatnya? Karena ini seperti buah si malakama ya. Kemudian kita juga buka aktivitas perkantoran karena untuk menghidupkan perekonomian, tapi di sisi yang lain justru selain ada klaster pasar, permukiman, muncul lagi klaster perkantoran. Masalahnya ada di mana menurut Anda Pak Agus? Ya, pertama sih saya nggak heran jumlahnya, malah perhitungan saya lebih besar. Saya dari awal kan tidak setuju PSBB itu ditransisikan, ya, karena ya akan begini, karena kita itu lemah dalam kontrol. Masyarakat juga cuek. Jadi nggak bisa, ini sih menurut saya minimalis sekali, tapi saya yakin kalau di tracing lebih jauh, itu akan lebih banyak. Apalagi sekarang DKI kan sudah di atas 10.000 tracingnya. Ya kan? Nah, jadi menurut saya ya memang belum saatnya dikasih transisi gitu ya, karena pasti akan meledak. Ya, karena di sistem peraturan kita pun tidak dilaksanakan yang namanya sanksi. Ya, ketika sanksi tidak ada, ya sulit. Makanya orang kan beli makanan di luar kan harusnya sampai di kantor dipanaskan saja di microwave atau di mana atau di kompor sehingga itu matikan. Tapi kan tidak terjadi. Kemudian rapat, kemudian bertemu meskipun cuma 50%. Yang saya heran kenapa
tidak dibuat yang muda-muda yang masuk, yang di atas 50 tidak boleh masuk dulu working from home, paling seminggu sekali masuk, karena itu risikonya besar. Nah, ini yang menjadi persoalan, karena begitu naik angkutan umum, apalagi yang ke Jabodetabek, itu sulit dikontrol, karena jamnya harusnya berbeda-beda. Tetapi ada persoalan, nanti ada kosnya nambah, itulah tugas pemerintah atau pemerintah daerah, untuk memberikan insentif. Kalau sekarang kan yang namanya insentif tidak ada. Apa yang diputar-putar di anggaran itu adalah anggaran APBN atau APBD yang sudah ada. Yang lainnya tidak ada gitu. Nah itu yang menjadi persoalan kenapa lalu dikejar antara ekonomi dengan kesehatan. Ini yang menjadi sangat rawan di kita. Jadi pangkal masalahnya adalah ketika kemudian PSBB transisi dibuka, tapi tidak dibarengi dengan fungsi kontrol yang baik. Begitu Pak Agus? Ya, fungsi kontrol yang baik. Karena kantor tidak bisa 50% langsung. Datangnya itu harus sebagian-sebagian, mungkin selang 1 jam atau 2 jam, sehingga pulangnya juga lebih lama. Tapi persoalannya kan bayar listriknya lebih mahal. Nah, itulah yang harus digratiskan. Itu tidak ada insentif dari negara ataupun daerah. Nah, tetapi kalau semuanya masuk jam 7 atau jam 8, itu angkutan umum pasti penuh. Belum lagi yang naik mobil, sopirnya bisa nggak dikontrol bahwa dia pulang sampai rumah tidak kemana-mana. Kan dari sopir bisa. Ya kan? Nah, jadi lalu juga ruangan sopir di bawah di mana. Itu juga harus dicek semuanya. Kemudian rapat tidak ada. Rapat meskipun satu kantor, ya pakai saja, Vicon saja. Jadi kita tidak bertemu rame-rame satu meja dan juga tidak tertutup. Itu jadi banyak hal detail yang belum masuk checklist. Sehingga tidak bisa diikuti oleh semuanya. Karena sampai hari ini pun kita belum tahu sih apa sih definisi new normal itu. Bukan new normal ya, new normal. Itu apa kan tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah. Iya, iya. Ini hal detail yang menurut Anda perlu, hal detail seperti apa Pak Agus? Hal detail dalam tata cara bekerjakah di perkantoran atau seperti apa yang perlunya? Ya yang ini semua, perlu tadi diperlukan? saya katakan ada checklist kerja di perkantoran tadi yang masuknya harus dikontrol. Meskipun 50% tetap harus dikontrol karena mostly mereka naik angkutan umum. Dan kemudian harus yang di bawah 50 tidak usah ngantor karena sudah membawa penyakit degeneratif kan itu biasanya entah jantung, entah darah tinggi dan sebagainya. Kemudian juga ya itu tadi meskipun di kantor rapatnya pakai Vicon saja, tidak langsung ngumpul lalu makan sama-sama, terus tidak jajan keluar, kalaupun jajan keluar harusnya dipanaskan dulu dan seterusnya. Ikuti saja protokol kesehatan. Nah checklist itu siapa yang bertanggung jawab? Ini nggak main-main karena vaksin belum tentu jadi 1-2 tahun ke depan loh. Kalau Presiden bilang 3 bulan itu saya sangat tidak percaya. Oke. Checklist itu yang perlu diperhatikan. Oke, saya ke... Dan dijalankan loh ya, dan dijalankan dan diawas. Oke, saya ke Bang Sarman kalau begitu. Bang Sarman, bagaimana teman-teman di Kadin DKI Jakarta melihat klaster perkantoran yang menghantui para pekerja di ibu kota? Ini tampaknya agak mengkhawatirkan juga ini Bang Sarman. Ya Reinhard, jadi kita dari kalangan pengusaha ya ketika mendengar katakanlah ada klaster-klaster baru di perkantoran, tentu kita dari pengusaha secara psikologis langsung terganggu, langsung was-was, ada kekhawatiran. Ya, karena apa? Ya jangan nanti misalnya ujung-ujungnya nanti pemerintah akan memberlakukan kembali PSBB yang diperketat. Kalau PSBB yang diperketat dilakukan lagi, artinya berbagai aktivitas dunia usaha kembali akan tutup kan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ya, tadi saya setuju dengan Ibu Diastuti, kalau kita lihat sebenarnya ketika pemerintah pertama kali memberikan kebijakan work from home, pemerintah kan sudah langsung waktu itu menyampaikan beberapa hal yang dengan protokol kesehatan, ya kan? Kita lihat berbagai pengelola gedung swasta, terutama swasta lah ya kita lihat ya, yang namanya mall, hotel, restoran. Pada saat itu sebenarnya sudah mulai melakukan yang namanya protokol kesehatan. Nah, terus kita melangkah lagi kepada PSBB, kemudian terus lagi PSBB transisi yang saat ini kita jalani. Ya, itu kalau kita lihat standarnya sebenarnya sudah dilakukan. Karena katakanlah pengelola gedung swasta misalnya, di sana ada 2. Pertama adalah pengelola gedungnya sendiri. Yang kedua adalah para tenan-tenan di sana yang menyewa. Nah, kami lihat contohnya bahwa itu sudah sangat ketat. Artinya setiap pengunjung sudah dicek suhu tubuhnya, kemudian sudah tersedia hand sanitizer, kemudian juga ketika orang datang nggak pakai masker langsung ditegur, nggak boleh masuk. Kemudian juga katakanlah yang menyangkut dengan social distancing. Kalau kami lihat secara umum memang itu sudah dilakukan. Ya, karena betul terus terang aja bahwa kita dari pengusaha, kita ingin bahwa
yang berjalan selama ini antara katakanlah ekonomi berjalan dan juga penyebaran virus ini juga harus kita matikan, itu kami sangat mendukung sekali. Nah, cuman memang apa yang disampaikan oleh Ibu Kadis tadi, ini perlu juga kita evaluasi. Jangan misalnya dari sisi gedung sudah maksimal, perusahaan sudah maksimal, tapi kan ada tamu yang datang. Kemudian juga saya setuju juga tadi Pak Agus Pambudi menyatakan ada karyawan yang kemungkinan juga mereka mungkin pergi makan siang atau mungkin ada pertemuan di mana kemudian datang. Nah, ini menurut hemat saya memang bahwa sosialisasi dan pengawasan bagaimana supaya disiplin masyarakat kita termasuk karyawan kita ya ini harus selalu kita tanamkan gitu loh. Ya supaya kita sangat berharap agar kiranya daripada kurva daripada penyebaran virus ini semakin hari semakin menurun. Gitu. Kalau kami dari pengusaha komitmennya cukup besar, sangat besar sekali karena kami punya kepentingan di sana gitu loh. Karena kita ingin agar proses daripada penyebaran ini semakin hari semakin menurun sehingga nanti terjadi suatu kebijakan yang mengembalikan lagi PSBB yang seperti yang awal. Gitu. Baik, Bang Sarman komitmennya besar, tapi apakah di lapangan betul-betul diperlaktekkan bahwa dari rekan-rekan pengusaha ini menerapkan dengan sangat disiplin protokol kesehatan? Apakah kemudian soal pengawasan tadi itu betulkah dilaksanakan bagaimana setiap karyawan, setiap mereka yang masuk itu akhirnya dibuat aturan yang jelas soal bagaimana protokol kesehatannya. Kemudian soal 50% kantor yang seharusnya juga masih diberlakukan. Nah itu bagaimana Bang Sarman? Kita jawabnya nanti. Kita bahas usai jeda, kami akan segera kembali saat lagi. Baik, saya ke Bang Sarman lagi sebelum nanti ke Ibu Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan juga Pak Agus. Bagaimana Bang Sarman soal komitmen tadi yang sempat disinggung besar, tapi pada prakteknya tampaknya masih banyak juga loh Bang Sarman yang tidak menjalankan protokol kesehatan di beberapa perkantoran atau bahkan mungkin membatasi jumlah karyawan yang bekerja. Pertama begini, kita lihat ya, berkunjung coba di salah satu perkantoran misalnya. Ketika kita masuk, di sana sudah ada semacam petunjuk-petunjuk ya kepada seluruh pengunjung dan karyawan. Ya, yang kedua, langsung diperhatikan. Kalau tidak pakai masker, langsung tidak boleh masuk. Kemudian wajib dicek suhu tubuh. Kemudian wajib memakai hand sanitizer. Kemudian sampai di lift juga itu sudah sangat 50%, bahkan kurang 50% misalnya. Ya. Kemudian kita lihat di perkantoran juga sudah rutin melakukan penyemprotan disinfektan. Nah, kemudian juga katakanlah mungkin sebagian besar juga sudah melakukan work from home. Hanya kemungkinan yang seperti disampaikan oleh Bu Kadis tadi ini ketika misalnya karyawan kita keluar kantor atau mungkin ya katakanlah ada tamu-tamu. Nah ini yang perlu hemat saya ini aktivitas mereka di luar itu harus selalu ditekankan bagaimana mereka supaya betul-betul disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Karena ketika mereka selesai aktivitas di luar, masuk lagi ke kantor, nah ini hal-hal seperti ini memang yang perlu selalu kita tanamkan gitu loh. Kalau bagi pengusaha Mas, dengan adanya katakanlah penerapan daripada protokol kesehatan ini, pengusaha juga sudah mengeluarkan dana yang lumayan besar, rela untuk itu. Karena kami juga punya komitmen bagaimana supaya apa yang menjadi harapan Pak Gubernur daripada kurva penularan ini harus menurun, itu komitmen kita. Nah ini makanya ketika kami mendengar adanya klaster-klaster baru, ya kami terus terang aja, ini sangat was-was bagi kami gitu loh. Dan ini akan menjadi momentum bagi kita pelaku-pelaku usaha, supaya Gubernur melakukan evaluasi, kemudian bagaimana memberdayakan daripada gugus tugas yang ada di masing-masing perkantoran untuk bagaimana agar komitmen ini semakin tinggi lagi, ya sehingga kekhawatiran Pak Gubernur ini, kekhawatiran pemerintah ini ke depan harus semakin kita pastikan semakin menurun sehingga tidak terjadi lagi penerapan PSBB yang lebih awal seperti nantinya yang bisa mematikan berbagai aktivitas bisnis di Jakarta. Oke, baik. Saya ke Ibu Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ibu Widya Stuti. Tadi sudah mendengar juga diskusi kita sepanjang program berlangsung tadi. Nah, kemudian ini dari pemaparan yang tadi disampaikan juga oleh dari Kadin DKI Jakarta, dari juga Pak Agus Pambagio, analis kebijakan publik. Kemudian ini seperti apa nantinya setelah ada temuan-temuan klaster ini? Nah, aturan apa yang akan diberlakukan Bu sebaiknya bagi perkantoran? Karena tadi Pak Agus juga sempat menyinggung soal ini kita lemah sekali dalam pengawasan. Ya, terima kasih. Jadi memang dalam Pergub 51 tahun 2020 tentang PSBB transisi sudah jelas bahwa penanggung jawab untuk memastikan protokol kesehatan dan pengawasan itu ada di
institusinya masing-masing. Jadi penanggung jawab perkantoran akan menjadi tim yang memastikan bahwa protokolnya berjalan dengan baik. Tentu ini bukan artinya sesuatu kebijakan itu tentu ada evaluasinya. Kami setiap minggu sekali melakukan evaluasi dari berbagai komponen. Jadi bukan hanya kesehatan saja, tapi juga tentunya melibatkan gugus tugas tingkat provinsi. Masukan-masukan ini tentu menjadi suatu yang positif untuk kita diskusikan, termasuk bagaimana menjaga atau memastikan bahwa 50% dan itu berjalan dengan baik. Tadi Pak Agus menyampaikan bahwa pengaturan jam juga perlu diatur. Di kami di Pemprov sendiri sudah ada pengaturan, artinya tidak semuanya masuk, kami kan harusnya masuk itu setengah 8 sampai jam 4 sore. Tapi dalam praktek kita sudah dihimbau bahwa dibagi dalam dua periode, jadi masuk jam 7 dan masuk jam 9, supaya tidak meskipun 50% tetap dijaga tidak bersamaan. Nah ini tentu menjadi satu masukan yang tentu harus kita selalu komunikasikan kepada semua pihak. Kami akan sampaikan dalam rapat gugus bagaimana pentingnya pengawasan yang melibatkan semua sektor, karena tidak mungkin hanya oleh tim Pemprov saja, tetapi tentu semua komponen masyarakat, semua tatanan harus ikut bersama-sama menjaga pengawasan ini. Oke, atau jangan-jangan memang sangat sulit ya Ibu Widya di masa PSBB transisi, di sisi yang lain kita bisa mengatur masyarakat atau katakanlah di kluster perkantoran begitu. Betul. Jadi beberapa survei yang dilakukan oleh mitra-mitra kami, kita ada KSBB, kolaborasi sosial berskala besar, yang mengajak beberapa mitra untuk melakukan survei. Memang masih ada persepsi yang masih belum optimal. Jadi warga DKI masih ada yang sebagian menganggap COVID ini tidak terlalu berbahaya. Nah ini yang cukup merepotkan. Kita tahu banyak sekali berita-berita yang tanda kutip ada yang masih kontra. Ini yang tentunya merugikan bagi kita sendiri. Bukan hanya Pemprov, tapi bagi semua individu yang ada di Indonesia dan di Jakarta tentunya. Kami ingin membangun persepsi yang sama bahwa COVID ini masih mengancam, belum selesai. Sehingga tanggung jawab kita semua untuk saling menjaga diri kita sendiri dan menjaga orang-orang besar kita untuk jangan sampai kita menjadi sumber penularan bagi orang lain. Oke. Itu kesadaran yang harus kita bangun. Iya. Baik, Ibu Widya, aturannya sebenarnya bagaimana sih Bu ketika ada perkantoran yang ada kasus positifnya? Artinya memang harus ditutup terlebih dahulu ya, di lockdown dalam tanda kutip dulu, atau kemudian perlu setelah itu apa penanganannya bagaimana Bu? Ya. Kami membuka, kita ada call center 112, ada call center yang sudah kita siapkan. Jadi silahkan melaporkan, mengkonfirmasi ke kami, mengkoordinasikan ke kami. Kita akan lakukan langkah-langkah assessment-nya, karena kami harus lakukan tracing. Assessment-nya adalah apakah harus total ditutup atau mungkin ditutup sebagian. Karena kantor itu kan ada beberapa sistem gedung ya, apakah dalam satu bangunan yang sama atau dalam perkantoran yang gedung yang berbeda-beda. Kalau memang terlokalisir dalam satu gedung yang khusus, tentu tidak perlu semua kantor ditutup seperti itu. Dilakukan langkah-langkah yang penting, yang positif dilakukan isolasi, apakah itu isolasi mandiri atau dirujuk ke Wisma Atlet atau isolasi yang disediakan oleh berbagai institusi baik dari kita maupun dari kantor itu sendiri. Atau kalau memang ada penyakit pemberat ya kita rujuk ke rumah sakit. Kemudian tentu dilakukan desinfeksi di tempat gedung yang juga menjadi tempat banyaknya warga yang terkena positif. Oke, baik. Ibu Widya tadi Ibu sempat menyinggung juga soal ada beberapa kantor yang memang cukup progresif ya dengan melakukan lokalisir setempat. Nah ini seperti apa ini potret yang pernah Ibu tahu atau ketahui soal lokalisir setempat yang terjadi di perkantoran setelah ada kasus misalnya? Ya, jadi ada beberapa yang kita sudah turun, sudah kita cek. Jadi dalam satu gedung, katakanlah mereka ada 5 atau 5 gedung gitu ya. Ternyata yang kena itu hanya dalam satu gedung A misalkan. Gedung A juga kita cek, apakah sudah menyebar di setiap lantai atau tidak menyebar di setiap lantai dan memang itu bisa kita lokalisir, ya kita lokalisir. Jadi kita blok satu lantai itu yang ditutup. Yang lain tetap berjalan. Tentu yang lain juga dilakukan
kami melakukan tracing, melakukan swab kepada kontak erat tim yang positif tadi. Oke, baik. Baik, saya ke Pak Agus Pambagio. Pak Agus, ada yang ingin Anda tambahkan? Pak Agus, Anda komentari dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Widya dan juga Bang Sarman Simanjorang? Ya, itu semuanya memang harus dilakukan ya. Satu lagi yang saya amati sudah dalam 1 bulan ini, yaitu sebaiknya kita itu bawa piring, gelas, dan sendok garpu sendiri. Karena sekali lagi ketika kita di kantor, apalagi kantor besar seperti kantor pemerintahan begitu, itu kan OB-nya ngambil dari kiri kanan yang kita tidak tahu seperti apa. Jadi sekarang memang preventifnya harus lebih besar. Karena kalau tidak, ya ini akan meledak. Dan sekali lagi penjadwalan itu penting dan juga orang-orang yang usia di atas 50 tahun sebaiknya kerja saja di rumah sampai nanti kondisi bisa landai. Sekarang sedang tinggi-tingginya karena Pemprov DKI sudah menguji di atas 10.000 per 1 juta penduduknya. Jadi pastinya itu akan ditemukan banyak sekali. Nah, bagaimana kita menangani ini? Saya sangat concern pada tenaga kesehatan yang kemungkinan juga sulit untuk menangani seluruh jumlah yang ketika nanti ini terus naik. Gitu. Oke. Merespon apa yang tadi disampaikan oleh Bung Sarman Simanjorang dari Kadin DKI Jakarta bahwa jangan sampai kemudian ini kita balik lagi ke PSBB ini perketat karena menyulitkan para pengusaha. Nah, itu seperti apa? Sementara kan tadi Pak Agus juga mengatakan PSBB transisi belum saatnya untuk dibuka atau diberlakukan. Iya, begini. Ini kan kasusnya awalnya adalah kasus soal kesehatan, pandemi COVID. Oke. Dan adanya keterlambatan pemerintah menangani ini sampai sekitar 1,5 bulan, ini akhirnya membuat kondisi ekonomi marut-marut. Ya. Ini memang tidak seluruh negara, seluruh dunia begitu, tapi ada yang cepat, ada yang lambat. Kita masuk yang lambat. Nah, kemudian juga kita tidak ada stimulus ekonomi. Stimulus ekonomi yang ada itu dari APBN, bukan dari tambahan. Nah, sehingga ini juga menyulitkan. Tentu saya paham para pengusaha juga panik karena lalu sudah masuk ke krisis ekonomi. Tapi sekali lagi, krisis utamanya adalah kesehatan. Kita tidak bisa terus berjalan kalau protokol kesehatannya kita abaikan. Vaksin belum tentu ada 1-2 tahun lagi. Nah, sekarang bagaimana? Ya, tadi pencegahan tadi ya harus dilakukan. Sekarang kita masuk lift saja, lift di kantor saya di salah satu gedung perkantor di Sudirman itu muat 4 orang dikasih kotak, tapi yang masuk bisa 6. Berkali-kali saya harus keluar dulu untuk menunggu itu kosong. Nah, hal semacam begini yang menjadi persoalan di lapangan. Jadi checklist tadi penanggung jawab di gedung itu harus paham dan harus mengecek seluruh penghuni yang keluar masuk kantoran. Orang luar sebaiknya tidak diterima di ruangan atau di perkantoran, itu juga harus dicarikan tempat di mana mereka bisa bertemu dan disitulah sudah didesinfektan dan semuanya serba steril. Oke, baik. Bung Sarman, dari laporan teman-teman mungkin pengusaha, sebetulnya bagaimana kondisinya di lapangan soal kekhawatiran akan penyebaran COVID-19 di perkantoran ini? Ya, jadi kalau kita lihat ya, bahwa saya katakan tadi, komitmen kita dari pengusaha itu sangat-sangat besar ya, karena kita tidak ingin kembali lagi kepada PSBB yang sesungguhnya seperti kemarin, yang hampir boleh dikatakan seluruh pengusaha-pengusaha kita harus tutup di Jakarta. Nah, saya sependapat dengan yang sampaikan oleh Ibu Kadis tadi. Ya, terus terang aja, di luaran sana masih banyak semacam berita-berita hoax yang menyatakan bahwa itu yang namanya COVID itu hanya mainan TV, hanya media, itu tidak berbahaya begitu. Kalau kita kuat, salah kok. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini memang ya kita meminta kepada Ibu Kadis ini, pemerintah memang ini jangan lengah untuk selalu melakukan sosialisasi dan pengawasan terutama terhadap masyarakat kita ya, bahwa memang betul kalau COVID itu kalau masuk kepada orang yang sehat ya sehat, tapi kan jangan sampai tertular kepada orang lain, kan intinya seperti itu. Nah, tapi dipersepsikan lagi sama masyarakat kita kadang-kadang sehingga rasa cuek, rasa tidak mau melaksanakan protokol kesehatan. Nah, ini yang menurut kami yang perlu selalu kita jaga, ya selalu harus punya konsistensi dari pemerintah untuk melakukan pengawasan dan sosialisasi di lapangan. Karena apa? Ini kan kemarin kita lihat di Jakarta tempat terjadi klaster pasar tradisional, ya kan? Kita waktu itu meminta supaya pedagang-pedagang pasar melakukan deklarasi lah. Ayo kita jaga pasar tradisional bebas COVID, gitu kan? Nah, ini ada lagi perkantoran. Balasnya ada isu lagi biasanya yang selalu yang kadang-kadang tidak masuk akal, misalnya klaster bersepeda misalnya. Nah, ini kan berarti kan
bersepeda pun tidak mematuhi protokol kesehatan misalnya. Nah, ini menurut hemat saya memang bagaimana agar kita harus konsisten memberikan pengertian dan disiplin dan kesadaran kepada masyarakat kita. Karena ya itu ketika dia pergi dari keluar kantor kita, itu kan sudah di luar pengawasan kita, apa yang dilakukan di jalanan, apa yang dilakukan katakanlah di tempat makan, atau mungkin ada pertemuan apa-apa, kita kan sudah lepas kontrol kita. Tapi bagaimana mereka misalnya selama mereka bertugas di luar, atau makan siang atau apapun, tetap menjaga protokol kesehatan sampai kembali ke kantor. Nah, hal-hal seperti ini memang harus selalu menjadi tugas kita. Ya kami juga berharap kepada Ibu Kadis Kesehatan misalnya jangan bosan ya menyurati kepada pengusaha gitu, mengingatkan kembali bila perlu melakukan rapid test misalnya internal masing-masing, jangan bosan, supaya ini kita saling mengingatkan, supaya ini tugas bersama, karena kami yakin bahwa kita mampu menghadapi COVID ini tidak bisa hanya tugas pemerintah, tidak bisa juga hanya tugas pengusaha, tapi tugas semuanya, ada pengusaha, ada pemerintah, plus yang paling penting adalah masyarakat kita. Oke, baik. Direspon oleh Ibu Kadis, nanti kita harus jeda dulu ya Ibu Kadis, kami akan segera kembali sesaat lagi, termasuk juga nanti Ibu, kita akan juga tanya apa kemudian saran dari Dinkes Kesehatan untuk hal-hal detail yang dikhawatirkan, misalnya dalam kondisi rapat di perkantoran, seperti apa sebaiknya, lalu juga soal yang tadi disinggung oleh Pak Agus Pambagio, mengapa kemudian tidak yang usia 50 tahun bekerja dari rumah dan sebaliknya, dan diatur kemudian meeting untuk tidak perlu meeting secara konvensional tapi bisa melakukan teknologi dan sebagainya. Itu seperti apa sebetulnya yang paling baik, yang paling bisa dilakukan oleh baik perkantoran, masyarakat, pegawai dan juga para pengusaha agar klaster perkantoran ini tidak semakin banyak jumlahnya. Tapi kita bahas nanti di segmen terakhir dialog, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, saya langsung ke Ibu Kadis. Silakan Ibu, apa yang tadi sudah sempat kita singgung di sebelum kita jeda tadi? Ya, jadi pertama tentu partisipasi masyarakat kita mintakan. DKI Jakarta sudah membuat assessment apakah seseorang itu berisiko tinggi terhadap tertular COVID. Kami ada platform Zaki yang bisa diunduh di Play Store. Silakan, nanti ada CLM, Corona Livelihood Metric, di mana ada beberapa pertanyaan begitu yang bisa secara aktif dijawab oleh para warga semua, sehingga nanti munculnya adalah semacam aktif apakah seseorang itu berisiko. Nah, kalau berisiko tentunya harus dilakukan pemeriksaan. Okay. Kami saat ini sudah memeriksa 367.000 lebih orang baru yang harus didiagnosa melalui sistem PCR, lab PCR. Kemudian secara spesimen kita sudah memeriksa lebih dari 500.000 lebih. Tentu ini nggak cukup, meskipun kami sudah melampaui target yang ditetapkan oleh WHO, tetap partisipasi maka kita mintakan kemandirian masyarakat termasuk tentunya perkantoran. Sehingga kami coba bantu melalui CLM tadi, bagaimana semua warga bisa mengassessment masing-masing dirinya masing-masing di dalam risiko yang mana. Nah, dan situlah akan ada aksi apa yang akan dilakukan. Itu satu. Oke. Kemudian di perkantoran, tentu tadi yang kami sampaikan sesuai dengan Pergub 51 bahwa penanggung jawabnya adalah masing-masing institusi. Betul sekali yang disampaikan oleh Pak Agus Pambudi bahwa orang dengan jadi dalam kajian analisa kami data DKI Jakarta, angka kasus insiden rate tertinggi itu di usia lebih dari 60 tahun. 50 tahun ke atas memang angka insiden rate adalah angka risiko untuk menjadi tertular. Nah, sehingga memang disarankan perkantoran juga melakukan pembatasan tadi pada saat dibatasi 50%, dipilah mana yang harus aktif masuk dan mana yang harus bekerja dari rumah. Masalah rapat, sangat setuju bahwa di kami pun hampir-hampir tidak pernah rapat datang secara fisik. Kalau terpaksa sekali itu kami batasin betul dengan berjarak 2 meter. Jadi memang kita harus masing-masing memastikan bagaimana kita betul-betul menjaga protokol kesehatan itu dengan baik. Memakai masker, menjaga jarak aman itu menjadi sesuatu yang sangat penting harus kita lakukan di setiap individu. Oke, baik. Selain klaster perkantoran, Ibu Kadis, apalagi yang kemudian ini perlu diantisipasi? Karena sebelumnya tidak pernah kita dengar ada klaster perkantoran tiba-tiba muncul. Karena biasanya ada klaster pasar,
Kluster pemukiman begitu. Nah, Ya. dari monitoring Dinkes DKI Jakarta seperti apa, Bu? Ya, tadi saya sampaikan bahwa kami ada beberapa kluster pemukiman, perkantoran, tempat ibadah dan pasar yang sudah kita identifikasi. Itu adalah hasil dari kombinasi strategi testing kita. Pertama adalah melalui kontak tracing, dari kontak tracing tadi kita kembangkan active case finding. Oke. Kemudian yang berikutnya kita mempunyai mekanisme pemantauan melalui 3 triangulasi. Melalui triangulasi, pertama adalah indikator yang kami susun bersama dengan tim FKMUI, kemudian indikator yang ditetapkan oleh gugus tingkat nasional, dan satu lagi adalah berdasarkan angka reproduksi efektif. Tentu kami bisa melakukan emergency break kalau kita anggap nanti harus dilakukan pengetatan kembali. Jadi sekali lagi bahwa kami mempunyai data per kelurahan Pak Rehat, bahwa apakah sesuatu lokasi itu harus mini lockdown misalkan, atau harus lebih luas yang harus kita lakukan pembatasan. Itu kami sudah ada mekanismenya karena kami memantau laju ketetapan insidennya di masing-masing kelurahan. Kemudian tadi ada 3 indikator utama yang berdasarkan triangulasi tadi. Pertama adalah bagaimana statistik tentang epidemiologi yang ada di kita sampai di titik kelurahan. Provinsi memantau sampai titik kelurahan, kemudian tingkat tingkat kecamatan kelurahan memantau sampai dengan tingkat RW. Yang kedua adalah bagaimana angka public rate-nya, kesehatan masyarakatnya, bagaimana angka kematiannya, bagaimana angka positif rate-nya, dan begitu menjadi pantauan kita. Dan yang terakhir adalah kami harus menjaga betul bagaimana kesiapan layanan kesehatan kita, apakah itu puskesmas, rumah sakit, maupun tempat-tempat isolasi. Jadi kita nggak bisa sendiri-sendiri. Jadi 3 komponen tadi kami pantau sambil melihat bagaimana kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan. Tentu memang nggak bisa sendiri. Perlu kolaborasi dan partisipasi setiap elemen masyarakat. Kami pesankan bahwa kita mulai dari kita sendiri dan siapkan bahwa kita jangan menjadi sumber penularan bagi orang lain. Oke, Ibu, kesiapan rumah sakit tadi, tempat isolasi, nah sejauh ini sudah sampai di mana? Sudah seberapa progresnya bagaimana, Bu? Kami selalu memantau, kita ada sistem yang kita pantau, jadi sumber daya kita, apakah itu tim petugas kesehatannya, SDM-nya, yang kedua adalah bagaimana alat kesehatannya, APD-nya, dan juga ketersediaan tempat tidur. Nah ini kami sudah penetapan 67 rumah sakit rujukan berdasarkan SK Menteri Kesehatan dan SK Gubernur. Tetapi meskipun 67 yang sudah ditetapkan, tapi pada dasarnya 190 rumah sakit di DKI siap memberikan bantuan rawatan. Saat ini angka pemanfaatan tempat tidur masih terkendali, Mas Rehat. Tetapi kami juga ingin bertambah banyak yang harus dirawat. Karena kita bagaimana kita semua menjaga diri kita untuk tidak tertular dan tidak menjadi sumber penularan bagi orang lain. Nah, bicara soal penularan, tadi Pak Agus di awal juga sempat mengatakan bahwa mungkin angkanya bisa lebih besar dibanding data yang sekarang. Possibility itu apakah cukup besar, Bu Widya, 357 kasus sementara, apakah itu bisa kemudian kalau tidak disiplin lagi atau tidak mengikuti aturan ini, possibility-nya bisa bertambah cukup banyak kluster perkantoran ini? Ya, pada saat awal-awal kita terjadi kasus di Maret, diumumkan Bapak Presiden bahwa ada 2 kasus pertama, itu kami sudah berhitung bahwa dengan adanya transmisi lokal waktu itu, dengan diumumkan 2, kami memprediksi bahwa di lapangan lebih banyak. Sehingga pada saat bulan April yang lalu, kami sudah menyiapkan sampai 60.000. Nah ternyata kami meleset. Tanda kutip prediksi kami agak meleset. Melesetnya adalah kami waktu itu peaknya mencapai itu adalah di bulan Mei. Kami siapkan tempat tidur lebih banyak, ternyata kosong. Tanda kutip pemakaiannya hanya sebanyak sekitar 20-30%. Sehingga kami siapkan, awalnya kami siapkan tinggi. Ternyata waktu itu Mei turun, dan sekarang tingginya setelah sekarang kami lakukan active case finding, Pak Rehat. Kenapa perlu kami lakukan active case finding? Pada saat kapasitas tempat tidur kami 20-30%,
kami harus pastikan bahwa di lapangan benar. Tanda kutip tidak ada masuk, ternyata pada saat kami turun ke lapangan, banyak orang tanpa gejala yang tidak terdeteksi. Kenapa tidak terdeteksi? Karena merasa tidak sakit dan tidak datang ke layanan, sehingga kami yang harus turun jemput bola. Oke, baik Ibu Widya Stuti, saya ke Bung Sarman. Terakhir, konklusi dari Anda singkat saja, Bung Sarman. Jadi apa kemungkinan terburuk yang bisa kita hadapi, baik para pengusaha atau para pegawai, ketika nantinya kluster perkantoran ini justru menjadi ancaman yang baru bagi penambahan COVID-19 di ibu kota? Ya, pertama kita dari pelaku usaha tentu dengan kejadian ini akan melakukan konsolidasi, kemudian juga kita akan melakukan evaluasi, dan kita harapkan juga pengusaha dengan gugus tugas yang ada di perusahaan masing-masing, monggo segera melakukan evaluasi agar kiranya daripada seluruh pelaku usaha, pengelola gedung, mal, restoran, kafe, dan semuanya termasuk karyawan-karyawannya benar-benar melaksanakan protokol kesehatan. Yang kedua, harapan kami juga adalah bagaimana juga pemerintah DKI Jakarta dengan perangkat yang ada tidak lengah selalu melakukan pengawasan, kemudian juga paling penting juga adalah selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Atas komitmen kami bahwa kami ingin apa yang menjadi harapan pemerintah, Pak Gubernur, bagaimana agar sinergitas antara pengusaha pemerintah ya dengan iringan yang saat ini ada, kita aktivitas usaha berjalan dengan baik, kemudian juga kita pastikan penularan daripada virus ini juga semakin menurun. Baik. Pak Agus Pambagio, dari Anda, konklusi dari topik kita malam hari ini, Pak Agus. Ini kita masih masuk juga di dalam PSBB transisi sebetulnya. Ya, maksudnya saya begini, PSBB transisi kalau tidak dipatuhi dan terjadi ledakan yang cukup tinggi, mau tidak mau harus kembali ke PSBB. Itu salah satu yang harus dihindari. Makanya kita harus kerja keras semuanya. Jangan kembali berpikir bahwa ini tidak apa-apa sudah normal. Karena ini tidak normal sama sekali. Jadi tidak boleh lengah. Karena kalau sudah lengah dan meledak, mau tidak mau kita kembali ke PSBB. Itu saja. Oke. Ada yang ingin Anda sampaikan mungkin ke Dinkes DKI Jakarta, Pak Agus? Iya, tentu ini bukan pekerjaan mudah, Bu Dinkes. Jadi yang penting adalah terus dipantau. Dan ini kan akan keluar impres soal sanksi. Nah itu harus dijalankan oleh Pemprov DKI. Karena kalau tidak ada sanksi, orang Indonesia itu paling cuek. Dan kalau itu tidak sanksi akan terjadi ledakan. Jadi sanksi harus berupa denda yang jumlahnya membuat orang tidak akan mengulangi. Waktu gage kan 500.000, masuk jalur busway 15.000, itu 500.000 itu minimal segitu. Jangan gabungkan denda dengan kemiskinan. Karena kalau dia pakai masker, dia tidak akan didenda. Makanya pakailah masker dan ikuti protokol WHO. Itu saja. Baik. Ibu Kepala Dinas, terakhir dari Anda, singkat tanggapan dan juga mungkin diingatkan lagi masyarakat kita, pegawai di perkantoran atau kita semuanya. Seperti apa harus menjalankan protokol kesehatan ini? Tadi mungkin saya menanggapi dulu Pak Agus bahwa kami sudah di Pemprov DKI sudah menerapkan sanksi dendanya 250.000 untuk kalau tidak memakai masker dan sanksi sosial. Pilihannya dua, tetapi tetap ternyata itu tidak menjadi warga itu patuh. Jadi memang perlu kerja keras semua pihak. Kami tetap menghimbau bahwa PSBB belum selesai. Jadi kita himbau semua warga untuk mari bersama-sama kita jaga diri kita dengan mematuhi 3M. Memakai masker dengan benar, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Masing-masing institusi bertanggung jawab terhadap institusinya masing-masing. Sempat tadi Pak Agus mengatakan agak terlalu kecil, Bu, dendanya? 250.000. Iya, terlalu kecil itu, karena itu urusan nyawa, urusan ya, masuk ke jalur busway dan gage 500.000. Ini di seluruh dunia lebih tinggi, negara miskin pun lebih tinggi dari kita. Karena ini bukan soal kemiskinan dan lalu bayar denda. Orang harus pakai masker. Kalau tidak, dia harus bayar. Itu aja. Tidak ada hukuman fisik itu tidak berlaku. Bersihkan kuburan, push up, itu nggak ada gunanya. Orang akan tetap melanggar. Silakan Bu Widya. Ya, terima kasih. Ini masukan yang tentu akan kami bawa dalam rapat tim gugus tingkat provinsi Pak Agus. Masukan dari semua pihak kami dengar, tentu memang dibutuhkan semua saran yang positif demi Jakarta yang lebih baik. Baik. Kita berharap tentu tidak ada lagi klaster-klaster perkantoran yang baru, meskipun mungkin kita juga harus realistis, tapi paling tidak kita harus tetap berharap demikian dan kita tidak bosan-bosan ingatkan masyarakat bahwa ini kita masih dalam masa pandemi, belum keadaan normal, kita masih dalam
keadaan yang di tengah wabah. Terima kasih banyak Ibu Widya Stuti, Betul, Kepala Pak. Dinas Kesehatan. Mudah-mudahan ke depan kita harapkan Ya. bahwa Ya, perkantoran sama-sama. juga betul-betul Sehat bebas selalu. daripada COVID-19. Baik, baik. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Widya Stuti, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Pak Agus Pambagio, analis kebijakan Terima publik, kasih. dan juga Bung Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.